Ya, seperti apa yang tadi sempat disampaikan oleh relawan Mercy, saat ini bantuan memang masih sulit didapatkan. Kemudian juga tadinya sempat ada euforia gitu ya, bentuk tanda syukur warga Gaza ketika mendengar ada gencatan senjata. Tapi hari ini juga ada bombardir serangan dari Israel terhadap wilayah Gaza. Lalu bagaimana dengan dunia internasional saat ini menyoroti dengan adanya perjanjian gencatan senjata? Ada tidak hal-hal yang menjadi fokus utama yang memang menjadi titik krusial? Tapi sebelum dijawab, Bang Faisal, kita hadirkan informasi di mana perhatian Indonesia ini, pemerintah Indonesia ini menyambut rasa kesenangannya atas juga apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri. Baik ya adanya gencatan senjata ini, seraya terus berharap semoga semua pihak benar-benar bisa bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada di masing-masing, sehingga tercipta satu suasana yang benar-benar mendukung dan kondusif untuk berlanjutnya gencatan senjata ini, dan saya kira ini satu momentum yang bagus. Ya, kita lanjutkan dialog. Bang Faisal, ada tidak yang perlu disoroti dari apa yang menjadi perjanjian gencatan senjata? Salah satunya mungkin tadi ya, apa yang menjadi concern adalah bagaimana dari Netanyahu dan Galan ini seharusnya memang ditangkap, sehingga apapun itu sudah selesai, sudah penderitaan yang dirasakan warga di Gaza. Ya, saya kira kalau misalkan gencatan senjata ini berlaku, tindakan selanjutnya adalah ya menghukum pelaku dari genosida itu sendiri. Karena kan dunia internasional sudah mengakui terjadi genosida. Itu sah secara hukum lewat keputusan dari Mahkamah Internasional ICJ. Artinya perlu komitmen dari masyarakat internasional ketika ada pelaku genosida, ketika banyak korban menjadi korban genosida harus diberi keadilan, ya yaitu salah satunya dengan menekan atau berkampanye secara global agar menuntut memastikan Netanyahu dan Galan ditangkap. Nah, kalau yang menjadi pointers krusial itu kan di gencatan senjata mungkin tidak diperjelas ya. Di mana nanti warga Gaza, kemudian kependudukannya akan seperti apa, dan apakah Israel akan tetap membombardir atau paling tidak berusaha ya untuk menguasai Gaza secara keseluruhan? Ini kan setelah serangan 7 Oktober 2023 kan cara pandang antara pejuang Palestina dengan Israel sudah berubah. Dari sudut Hamas atau milisi lainnya, milisi Palestina lainnya, ternyata intelijen dan kekuatan intelijen atau militer Israel itu nggak sekuat seperti omongan banyak orang, bisa ditembus. Dan ini yang nembus kelompok bersenjata, bukan aktor negara. Ini sedangkan Israel negara, artinya kan itu udah sebuah hal memalukan, aib buat Israel. Nah sebaliknya cara pandang dari elit-elit politik Israel atau masyarakat Israel, khususnya yang berada di wilayah selatan Israel yang diinvasi oleh pasukan Hamas itu sendiri, ternyata ya mereka akan selalu menganggap kalau Hamas masih ada di Gaza itu sebuah ancaman nyata. Jadi artinya Hamas bisa melakukan serangan kapanpun. Nah kalau kita mengharapkan bagaimana itu gencatan senjata, ya itu kan tuntutan Hamas salah satunya kan pasukan Israel harus mundur, ditarik semuanya dari Gaza. Itu yang itu salah satunya yang harus terus bantuan kemanusiaan harus masuk, diberi akses seluas-luasnya. Nah jangan lupa setelah gencatan senjata, selain tadi kampanye bagaimana menuntut agar Netanyahu dan Galan ditangkap dan diadili, itu adalah bagaimana mencabut blokade Gaza. Kadang orang lupa perang sudah berlangsung 4 kali sebelumnya, itu tidak ada tuntutan untuk mencabut blokade Gaza sejak pertengahan 2007. Padahal itu juga membuat rakyat Gaza ya hidup segan mati tak mau, karena kan semua dikontrol oleh Israel. Perbatasan darat, laut maupun udaranya. Baik, kalau kita berbicara mengenai dunia saat ini, mata menyoroti bagaimana dengan gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari. Artinya ketika akan benar-benar dimulai, bagaimana dengan Amerika saat ini? Apalagi kan kita tahu bahwa pelantikan Trump, tapi kita juga tahu posisi Trump itu sangat memihak Israel, begitu kan? Ya, kalau dibandingkan dengan semua presiden Amerika, itu ada 2 presiden yang paling berjasa bagi Israel. Yang pertama itu Presiden Harry Truman, karena dia memberi pengakuan hanya 11 menit setelah deklarasi berdirinya negara Israel dibacakan oleh David Ben-Gurion menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Nah, Trump ini sangat berjasa bagi Israel. Kenapa? Pertama, ketika 6 Desember 2017 dia memberikan pengakuan, Amerika mengakui bahwa Yerusalem baik barat maupun timur adalah ibu kota Israel.
dan tidak boleh dibagi dua dengan Palestina. Ini sejalan dengan undang-undang yang sudah disahkan oleh Knesset pada 1980, namanya Hukum Dasar Yerusalem. Sama persis seperti yang Trump katakan. Terus juga Trump akhirnya mengeksekusi undang-undang Jerusalem Embassy Act, akta kedutaan di Yerusalem yang ditandatangani Presiden Bill Clinton pada 95. Nah, dia yang berani mengeksekusi. Jadi memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Saya kira bahkan ketika Trump menang kemarin November, itu di Israel sudah muncul wacana bahwa kalau Trump menang kemungkinan besar bagi Amerika untuk memberikan pengakuan kedaulatan tepi barat bagi sebagai wilayah Israel itu ada kemungkinan seperti itu sih wacana yang berkembang di Israel. Artinya pihak-pihak di Israel ini sangat senang ketika Trump yang jadi karena Trump sudah membuktikan dia sangat pro Israel. Kalau dari pemerintah Indonesia kan tadi juga sangat senang ya dengan apa yang dalam gencatan senjata ini dilakukan ya, walaupun memang kita menginginkan Palestina ini benar-benar selesai sudah genosidanya. Tapi bagaimana dari pemerintah Indonesia kalau misal dari Bang Faisal melihatnya dengan komitmen kita kan terus membela Palestina? Iya. Saya kira yang pertama Prabowo harus melaksanakan janjinya untuk mengevakuasi 1.000 korban luka dari Gaza, kan itu yang dia sampaikan ketika Shangri-La Dialog sebelum dia terpilih dan pada pidato pelantikan pada 20 Oktober tahun lalu. Yang kedua, saya berharap ya Prabowo akan datang berkunjung ke Gaza karena kita sebagai salah satu negara yang terdepan membela Palestina tapi belum pernah ada satupun presiden kita menginjakan kaki di wilayah Palestina. Kalau Soekarno kan cuma sampai di Mesir. Yang ketiga, saya kira Indonesia perlu dasar hukum dalam membela Palestina karena pembukaan UUD 1945 tidak menyebutkan secara rinci siapa bangsa yang dijajah. Karena kan pembukaan hanya bilang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan keadilan. Nah itu kita harus ada aturan turunannya. Menurut saya harus ada undang-undangnya. Kita kan bela Palestina ini atas dasar moral, atas dasar kemanusiaan. Tapi dasar hukumnya itu belum ada yang detail menjelaskan. Saya kira itu perlu. Karena kita punya banyak kasus ketika orang-orang cendekiawan, tokoh agama atau tokoh masyarakat atau pejabat bahkan menerima undangan pemerintah Israel untuk datang ke Israel, itu kan kasusnya sering terjadi dan itu hanya menjadi polemik tanpa ada kejelasan. Nah, ini sebenarnya perlu diatur di undang-undang. Apakah ketika kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tidak mau mengaku Israel sebagai negara karena Palestina belum merdeka, apakah boleh orang Indonesia memenuhi undangan pemerintah Israel? Ini bukan kasus ziarah ya ke Al-Aqsa atau ke gereja Makam Yesus atau Bethlehem, tapi ini kasus untuk yang lain. Dan saya kira undang-undang itu juga harus berisi bagaimana Palestina versi kita. Karena begini, ketika kita mendukung solusi dua negara, itu menurut saya sangat aneh. Kenapa? Karena itu luas wilayah Palestina menurut solusi dua negara. Secara teori ya, secara teori itu hanya 22%. Ini setengah dari resolusi partisi PBB tahun 47. Waktu itu Palestina dapat 45%, Israel 52%, sedangkan Yerusalem dan Bethlehem masih di bawah hukum internasional. Itu kan itu. Terus yang kedua, kita itu ingin Palestina itu mendukung versi Indonesia tuh Yerusalem ibu kotanya atau Yerusalem Timur saja, karena kan di Palestina juga terbelah karena baik Hamas ataupun Jihad Islam tidak mau mengaku eksistensi Israel atau Baik, Bang Faisal Assegaf, kita sama-sama menantikan ya bagaimana berjalannya gencatan senjata dan juga kita harapkan genosida ini benar-benar berhenti di seluruh wilayah Gaza.